Shalom saudaraku, selamat berjumpa lagi dalam renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku. Senantiasa saya bersukacita saat kita semua terus rindu untuk memiliki hidup yang bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Tuhan Sanggup Menyediakan. Tetapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Allah Bapa, sumber segala kasih dan kebenaran, kami datang kepadamu dengan hati yang rendah hati. Engkau adalah Allah sumber segala berkat. Kami datang menyembah di hadapan-Mu. Kami mengakui bahwa seringkali kami merasa khawatir dan cemas akan hal-hal duniawi. Namun Engkau telah berjanji dalam firman-Mu bahwa Engkau akan menopang kami dalam segala keadaan. Saat kami merenungkan tema Tuhan sanggup menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kami mohon Roh Kudus-Mu untuk menyingkapkan kebenaran firman-Mu dalam hati kami. Tuhan, bantulah kami untuk lebih mempercayai Engkau dan melepaskan segala kekhawatiran kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, pernahkah kita merasa khawatir atau gelisah akan kebutuhan kehidupan kita? Di tengah segala kesibukan dunia ini, kita sering merasa tidak cukup dengan apa yang kita miliki. Namun Alkitab dengan jelas menyatakan bahwa Allah kita adalah penyedia yang sempurna. Melalui renungan singkat ini, mari kita merenungkan bersama betapa besar kasih dan kebaikan Tuhan yang selalu mencukupi segala kebutuhan kita. Kita akan belajar bagaimana Allah sanggup memelihara sesuai dengan cara Tuhan yang ajaib itu. Kita akan belajar dari bangsa Israel saat mereka berada di padang gurun pada situasi yang begitu sulit. Mari kita baca Keluaran pasal 16 ayat 35. Orang Israel makan mana 40 tahun lamanya, sampai mereka tiba di tanah yang didiami orang. Mereka makan mana sampai tiba di perbatasan tanah Kanaan. Saudaraku, bayangkanlah ratusan ribu orang berjalan melintasi padang gurun yang tandus dan gersang. Bagaimana mereka bisa bertahan hidup dalam situasi yang mustahil bagi manusia? Allah menunjukkan kuasanya yang luar biasa. Ia menyediakan mana, makanan dari surga setiap hari untuk menopang kehidupan bangsa Israel. Mana bukan sekedar makanan biasa, tetapi juga menjadi sebuah tanda nyata akan kasih dan kesetiaan Allah. Setiap pagi mana jatuh dari langit cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari mereka. Namun jika ada yang mengumpulkan lebih dari yang dibutuhkan, mana itu akan menjadi busuk. Ini mengajarkan bahwa bangsa Israel untuk percaya pada pemeliharaan Allah setiap hari dan tidak bergantung pada persediaan mereka sendiri. Kisah mana ini memiliki banyak pelajaran berharga bagi kita sebagai orang percaya. Yang pertama, Allah selalu menyediakan. Sama seperti Ia menyediakan mana bagi bangsa Israel, Allah juga akan selalu menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Mungkin tidak selalu dalam bentuk yang kita inginkan atau yang kita harapkan. Tetapi Allah pasti akan mencukupi segala kebutuhan kita.
Kisah bangsa Israel di padang gurun adalah cerminan perjalanan iman kita. Mereka, bangsa Israel, begitu juga dengan kita sekarang ini. Seringkali dihadapkan pada situasi yang penuh dengan ketidakpastian. Ketika kelaparan mengancam, Allah menunjukkan kuasa-Nya yang ajaib dengan menurunkan mana dari langit. Mana ini bukan sekedar makanan untuk fisik saja, tetapi juga simbol penyediaan Allah yang tidak pernah habis. Yang kedua, percaya pada waktu Allah. Bangsa Israel harus berjalan selama 40 tahun di padang gurun sebelum memasuki tanah Kanaan. Demikian pula, kita mungkin perlu menunggu lebih lama dari yang kita inginkan untuk melihat janji Allah tergenapi dalam hidup kita. Namun di dalam penantian itu, kita harus tetap percaya bahwa Allah bekerja sesuai dengan waktunya yang sempurna. Mengapa kita harus menunggu? Kita pun seringkali merasa gelisah ketika rencana-rencana kita seolah-olah tertunda. Kita ingin melihat mimpi-mimpi kita segera terwujud, namun kenyataan yang terjadi berkata lain. Kenapa kita harus melalui penantian yang begitu panjang? Sama seperti bangsa Israel, Allah sedang membentuk karakter kita melalui penantian ini. Allah ingin kita menjadi pribadi yang lebih sabar, lebih bergantung kepada Tuhan, dan lebih menghargai segala berkat yang telah Tuhan berikan kepada kita. Dalam penantian ini, Allah sedang mempersiapkan kita untuk dapat menerima segala yang telah Allah janjikan. Allah ingin kita siap untuk menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Penantian adalah ujian iman yang sejati. Allah menguji seberapa besar kita percaya pada janji-janji Allah. Yang ketiga, bersyukur atas setiap berkat. Kita seringkali begitu terfokus pada apa yang kita tidak miliki, sehingga kita lupa untuk bersyukur atas segala berkat yang telah Allah berikan kepada kita. Mana adalah pengingat bagi kita untuk selalu bersyukur sekecil apapun berkat itu. Betapa pentingnya bersyukur kepada Tuhan atas segala yang sudah kita miliki. Seringkali kita itu begitu terpaku pada apa yang belum kita capai, atau apa yang masih menjadi keinginan atau impian kita, hingga melupakan segala berkat yang telah Tuhan curahkan dalam hidup kita. Seringkali kita tidak menyadari betapa banyak berkat-berkat yang kelihatannya kecil yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kesehatan yang baik, keluarga yang saling menyayangi, pekerjaan yang layak, dan kesempatan untuk belajar adalah beberapa contoh berkat yang sering kita anggap biasa saja. Roti mana mengajarkan kita untuk tidak pernah meremehkan berkat sekecil apapun. Kita harus belajar untuk bersyukur atas apa yang kita miliki saat ini, bukan hanya memikirkan apa yang belum kita dapatkan. Ketika kita belajar untuk bersyukur, iman kita akan semakin bertumbuh. Kita akan semakin percaya bahwa Tuhan akan selalu menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Yang keempat, hidup dalam ketergantungan pada Allah. Mana mengajarkan kita untuk hidup dalam ketergantungan sepenuhnya kepada Allah. Kita tidak bisa mengandalkan kekuatan atau kemampuan kita sendiri,
tetapi harus selalu bergantung pada Tuhan. Kisah mana dalam perjalanan bangsa Israel keluar dari Mesir adalah lebih dari sekedar kisah penyediaan makanan sehari-hari. Mana merupakan simbol yang kaya akan makna spiritual, mengajarkan kita tentang ketergantungan yang mutlak kita kepada Allah. Setiap pagi mana jatuh dari langit cukup memenuhi untuk kebutuhan sehari itu saja. Ini bukan sekedar makanan, tetapi sebuah tanda kasih Allah yang selalu tersedia bagi kita sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di zaman yang serba sulit ini banyak orang mengeluh dan menderita soal masalah ekonomi. Harga semua kebutuhan pokok atau kebutuhan pangan semakin mahal. Salah satunya misalnya harga cabai yang melangit. Gara-gara harga cabai yang sangat mahal, para ibu rumah tangga berteriak. Begitu juga para pemilik usaha makanan atau penjual makanan pasti semakin kelabakan. Kebutuhan pokok, terutama soal pangan, adalah kebutuhan mendasar manusia. Mari kita baca Filipi pasal 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Saudaraku, ayat ini adalah seperti pelukan yang hangat dari Allah bagi kita. Dalam hiruk pikuk kehidupan, seringkali kita merasa khawatir, merasa cemas akan hari esok atau berbagai macam kebutuhan. Namun Allah melalui Rasul Paulus menegaskan bahwa Ia akan memenuhi segala keperluan kita. Kata segala keperluanmu ini begitu luas, artinya mencakup segala aspek kehidupan kita, baik itu kebutuhan fisik, kebutuhan emosional maupun kebutuhan spiritual kita. Kata kuncinya adalah kekayaan dan kemuliaannya. Ini menunjukkan bahwa sumber pemenuhan kita begitu melimpah. Kekayaan Allah itu tidak terbatas dan kemuliaannya melampaui segala pemahaman kita. Artinya, kita tidak perlu khawatir akan kekurangan karena Allah memiliki lebih dari cukup untuk kita. Selama janji Allah ini diberikan kepada kita dalam Kristus Yesus. Kristus adalah jalan satu-satunya menuju kepada Allah. Melalui iman kepadanya, kita memiliki akses kepada segala berkat yang telah disediakan oleh Bapa di surga. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Bapa yang baik, kami datang di hadapan-Mu dengan hati penuh ucapan syukur dan dengan segala kerendahan hati. Tuhan, melalui firman-Mu dalam renungan ini, Engkau telah berjanji akan memenuhi segala keperluan kami menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu dalam Kristus Yesus. Tuhan, kami percaya pada janji-Mu itu. Bapa, kami mohon agar Engkau semakin mempernyatakan kasih-Mu dalam hidup kami. Bantulah kami untuk selalu mengandalkan Engkau dalam segala perkara. Jauhkanlah kami dari kekhawatiran dan dari kecemasan. Kami percaya bahwa Engkau sanggup menyediakan segala sesuatu yang kami butuhkan. Tuhan, kami serahkan seluruh hidup kami hanya kepadamu. Biarlah kehendak-Mu yang terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Segala hormat, pujian, dan kemuliaan hanya bagi-Mu, Allah yang kudus. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu.
Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cita kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, biarlah melalui renungan pengharapan baru dari channel Terang Jalanku ini dapat membangun kehidupan kita semua semakin bertumbuh dalam kebenaran Tuhan. Saudaraku, dalam segala situasi, mari kita percayai janji Tuhan ini. Walaupun badai kehidupan sedang menerpa, ingatlah bahwa Allah kita sanggup menopang kita. Ia akan menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan pada waktu yang tepat sesuai dengan waktunya Tuhan. Mari kita terus menguatkan iman kita dan berharap hanya kepadanya. Roh Kudus senantiasa menuntunmu dan menolongmu untuk dapat hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Saudaraku, saya sangat senang sekali dan berterima kasih jika Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini dan bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda agar mereka diberkati juga melalui renungan ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.